Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membuat podcast tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nining Atrofolaili sebagai host. Saya Ajeng Nurmalita Manggarani sebagai narasumber. Saya Silvania Syabratiwi sebagai narasumber. Oke, sebelum kita mulai, saya akan berbicara sedikit tentang perempuan dalam sejarah pra-Islam. Wanita di mata orang-orang Yunani tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana pandangan agama besar seperti Islam, Kristen, dan lain-lain terhadap peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat? Pandangan agama besar terhadap peran perempuan dalam masyarakat, yaitu Islam, memuliakan perempuan, menempatkan mereka pada posisi terhormat dan memberikan hak untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan, dengan tetap menghormati fitrah mereka sebagai ibu dan istri. Yang kedua yaitu Kristen. Dalam Kristen, perempuan dianggap sebagai mitra yang setara dalam keluarga dan gereja. Ajaran Yesus menunjukkan penghormatan terhadap perempuan dan banyak tokoh perempuan dihargai dalam Alkitab. Yang ketiga yaitu Hindu. Agama Hindu menekankan pentingnya menghormati perempuan. Dalam ajaran catur asrama, peran perempuan dianggap sentral bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Mereka diibaratkan sebagai tanah yang mendukung kehidupan. Yang keempat adalah Buddhisme mengajarkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama untuk mencapai pencerahan. Meskipun ada tantangan budaya, banyak tradisi Buddhis mendukung peran aktif perempuan dalam praktik spiritual dan sosial. Begitu. Oke, sudah dijawab semua ya dari Mbak Asri ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, apakah feminisme benar-benar memperjuangkan kesetaraan ataukah cenderung lebih berat kepada hak perempuan saja? Silahkan Mbak Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu feminisme. Feminisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, yaitu memberikan hak, peluang, dan kebebasan yang setara bagi semua gender. Namun, fokus feminisme seringkali lebih banyak pada perempuan karena secara historis perempuan adalah kelompok yang paling sering mengalami diskriminasi. Oke, sudah ya. Jawabannya apa? Masih ada lagi? Sebelumnya ada perspektif feminisme. Yang pertama, kesetaraan gender. Feminisme dalam teori memperjuangkan kesetaraan untuk semua gender. Misalnya, banyak feminis mendukung hak laki-laki untuk memiliki cuti ayah yang setara dengan cuti ibu, atau melawan stereotip maskulinitas toksik yang merugikan laki-laki. Kemudian yang kedua, penekanan pada perempuan. Dalam praktiknya, feminisme sering terlihat lebih fokus pada perempuan karena tidak setaraan gender yang lebih banyak merugikan mereka. Contohnya seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada juga ketidakadilan dalam representasi politik atau posisi kepemimpinan. Yang ketiga ada feminisme dan laki-laki. Banyak cabang feminisme modern seperti feminisme interseksional juga memperhatikan isu-isu yang mempengaruhi laki-laki. Misalnya, feminis memperjuangkan penghapusan norma sosial yang menghalangi laki-laki untuk mengekspresikan emosi atau menjadi lebih terlibat dalam peran pengasuhan. Di sini ada kritik terhadap feminisme, bisa saya jelaskan? Oh iya, bisa. Beberapa kritik mengatakan bahwa feminisme terkadang lebih berat pada pembelaan hak-hak perempuan saja dan kurang memperhatikan ketidakadilan yang dialami laki-laki. Misalnya dalam hak asuh anak, beban militer atau stigma sosial terhadap laki-laki korban kekerasan. Namun ini seringkali terjadi karena kesalahpahaman terhadap tujuan feminisme atau interpretasi tertentu dari gerakan ini. Kemudian di sini saya tarik kesimpulan yaitu feminisme idealnya memperjuangkan kesetaraan bagi semua gender. Jika dalam praktiknya terlihat lebih condong dalam
kepada perempuan itu disebabkan oleh sejarah panjang ketidaksetaraan yang dialami perempuan dan kebutuhan untuk mengatasinya. Namun feminisme terjadi juga mendukung perbaikan sistem yang adil untuk semua pihak. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Mbak Ajeng. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian, bagaimana pendidikan agama dapat mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada generasi muda? Oke, di sini saya akan menjawab, yaitu tentang kesetaraan gender pada generasi muda ya. Iya, benar. Pendidikan agama memiliki potensi besar untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada generasi muda, karena agama sering menjadi sumber moral dan panduan hidup bagi individu. Namun pendekatannya harus didasarkan pada penafsiran yang inklusif, kontekstual, dan relevan dengan tantangan modern. Berikut ada beberapa cara pendidikan agama dapat mendukung kesetaraan gender. Yang pertama, menyoroti ajaran dasar tentang keadilan. Yang kedua, memperkenalkan tokoh-tokoh inspiratif. Yang ketiga, menginterpretasi ulang teks keagamaan secara kontekstual. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai kerjasama dan keseimbangan peran. Yang kelima, menghapus stereotip gender yang diperkuat oleh agama. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian yang ketujuh, menanamkan nilai kasih sayang dan empati. Kesimpulannya, melalui pendekatan yang progresif dan kontekstual, pendidikan agama dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan kesetaraan gender. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, penghormatan, dan kerjasama, generasi muda dapat memahami pentingnya kesetaraan gender dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Oke, tadi udah banyak sekali ya nilai-nilai kesetaraan gender kepada generasi muda dalam pendidikan agama ya. Iya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Sejauh mana agama mempengaruhi hukum di negara-negara tertentu dalam menetapkan hak-hak perempuan? Oke, saya akan menjawab. Agama memiliki pengaruh signifikan terhadap hukum di berbagai negara dalam menetapkan hak-hak perempuan. Di negara-negara dengan hukum Islam, seperti Indonesia, perempuan diakui memiliki hak yang sama dengan laki-laki di depan hukum, termasuk hak untuk pendidikan, nafkah, dan warisan. Hukum Islam menekankan kesetaraan gender, meskipun ada perbedaan dalam beberapa aspek berdasarkan peran tradisional. Negara-negara lain mungkin mengadopsi nilai-nilai agama dalam sistem hukum mereka, yang bisa memperkuat atau membatasi hak-hak perempuan. Misalnya, di beberapa negara Kristen, ajaran gereja dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Secara keseluruhan, hubungan antara agama dan hukum sangat kompleks dan bervariasi antar negara. Begitu. Gitu. Sudah ya Mbak Ajeng, Mbak Asri maksudnya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana pemimpin agama di masa modern menyikapi perdebatan tentang hak-hak LGBT dalam komunitas keagamaan? Oke, baik, di sini saya akan menjawab, yaitu jawabannya, pendidikan agama memiliki potensi besar untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada generasi muda, karena agama sering menjadi sumber moral dan panduan hidup bagi individu. Namun pendekatannya harus didasarkan pada penafsiran yang inklusif. Di sini ada beberapa pendekatan yang diambil oleh pemimpin agama. Yang pertama, pendekatan tradisional atau konservatif. Ini berisi tentang penolakan atas praktik LGBT. Banyak pemimpin yang seringkali memandangnya sebagai dosa atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian berikutnya fokus pada pemulihan atau penyembuhan. Beberapa komunitas konservatif mendukung program konservasi atau conservation therapy, meskipun ini semakin mendapat kritik dari organisasi hak asasi manusia dan komunitas medis. Contoh, gereja yang berpegang pada doktrin Alkitab secara harfiah mungkin menentang pernikahan sesama jenis. Yang kedua, beberapa ulama Islam menyebutkan praktik LGBT tidak sesuai dengan hukum syariah. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan progresif dan inklusif.
yaitu berisi interpretasi kontekstual teks suci. Pemimpin agama progresif mencoba menafsirkan ulang teks keagamaan untuk mendukung inklusivitas dengan menekankan cinta, kasih sayang, dan keadilan sebagai inti ajaran agama Islam. Dukungan terhadap hak sipil LGBT. Pemimpin progresif mendukung hak LGBT tanpa mengabaikan identitas agama mereka. Mereka berusaha menciptakan ruang di mana LGBT bisa diterima dalam komunitas keagamaan tanpa penghakiman. Contohnya, beberapa gereja Kristen liberal menerima pernikahan sesama jenis dan memiliki pendeta dari komunitas LGBT. Beberapa ulama muslim progresif menekankan belas kasih dan menyerukan penghentian diskriminasi terhadap LGBT. Kemudian yang ketiga ada pendekatan moderat atau netral, yang berisi penerima individu tetapi menolak praktik. Kemudian fokus pada dialog, ini maksudnya mengutamakan dialog terbuka untuk memahami sudut pandang komunitas LGBT tanpa meninggalkan prinsip agama mereka. Contohnya, beberapa komunitas Yahudi Ortodoks mengakui beberapa individu LGBT tetapi tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis dalam komunitas mereka. Yang kedua, pemimpin Hindu tertentu menerima keberagaman gender karena tradisi Hindu memiliki sejarah paling dalam menghormati identitas gender yang beragam, tetapi mereka mungkin menolak legalisasi pernikahan sama jenis. Kemudian yang keempat ada pendekatan akademik dan filosofis. Kemudian di sini ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama, tekanan dari komunitas tradisional, yaitu pemimpin agama progresif sering mendapat tantangan dari kelompok konservatif di komunitas mereka. Yang kedua, tuntutan akan inklusivitas, yaitu banyak anggota komunitas keagamaan yang meminta gereja, masjid, atau kuil mereka untuk lebih inklusif terhadap LGBT. Yang ketiga, ketegangan antara keyakinan agama dan hak asasi manusia. Banyak pemimpin agama merasa perlu menyeimbangkan ajaran agama mereka dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengadvokasi kesetaraan. Di sini saya akan tarik kesimpulan, yaitu sikap pemimpin agama terhadap hak LGBT di masa modern sangat beragam, mencerminkan spektrum dari konservatif hingga progresif. Mereka yang mengadopsi pendekatan inklusif biasanya menekankan prinsip kasih sayang dan keadilan, sementara yang konservatif lebih berpegang pada interpretasi literal teks keagamaan. Dialog dan pendidikan menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan dan menciptakan komunitas keagamaan yang lebih memahami dan toleran. Seperti itu. Oh, sudah ya, tadi Mbak Ajeng udah menjelaskan banyak sekali sampai kita ngantuk-ngantuk ya dengerinnya. Nah, podcast kali ini sudah dijawab semua oleh dua narasumber kita. Dan sampailah kita di penghujung acara. Podcast kita sudah selesai, tapi nanti masih ada lagi podcast selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh dua rekan kita ya. Iya. Yang kebetulan kali ini berhalangan hadir. Jadi sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih. Dan apabila ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih basah. Ngerti aku masih